Oke, selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Pada tutorial kali ini saya akan memberikan informasi yaitu bagaimana caranya untuk mengarsipkan ya kelas dan kemudian juga menghapus kelas di Google Classroom. Jadi pada tutorial ini saya akan memberikan dua informasi, yaitu pertama mengarsipkan kelas, kemudian menghapus kelas di LMS Google Classroom. Ya, bagaimana caranya? Silahkan tonton sampai habis video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi rekan-rekan yang belum subscribe supaya rekan-rekan bisa membantu untuk membangun channel ini dan tentunya aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, baik langsung saja kita langsung akses browser rekan-rekan ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, ini tampilan dari Google Classroom. Silakan rekan-rekan uh, setelah mengaktifkan atau menggunakan browsernya silakan pilih untuk di mesin pencari, silakan langsung cari Google Classroom, kemudian login dulu ke akun Google-nya. Nah, ini saya sudah mempunyai beberapa kelas yang sudah saya buat. Nah, ini misalkan kelas ini sudah saya tidak akan gunakan lagi di semester misalnya genap karena saya sudah gunakan di semester ganjil, dan ataupun mungkin ada kesalahan pada kelas tersebut sehingga kelas ini perlu kita arsipkan atau perlu kita hapus. Nah, bagaimana caranya untuk menghapus kelas ini? Dan misalnya pada semester ini saya tidak akan mengajar informatika, jadi kelas-kelas informatika ini saya akan hapus seperti itu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Silahkan tonton sampai habis video ini. Oke. Sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu bagaimana caranya mengarsipkan kelas. Apa sih tujuan mengarsipkan kelas? Jadi tujuannya mengarsipkan ini supaya data-data yang terdapat pada kelas tersebut tidak akan hilang. Ya. Nah, bagaimana langkah mengarsipkannya? Nah, sekarang kita pilih kelas di bagian pojok kiri atas di main menu kita pilih kelas. Nah, ini adalah beberapa kumpulan kelas yang sudah saya buat. Saya perkecil sedikit. Oke. Nah, ini beberapa kelasnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengarsipkan? Misalnya untuk hari ini atau pada semester ini saya tidak akan mengajar pelajaran informatika, sehingga kelas informatika saya akan arsipkan. Nah, ini di bagian informatika ini rekan-rekan tinggal lihat di bagian pojok kanan atas ada 3 titik ya, yang vertikal. Nah, oke. Jadi kita pilih salah satu kelas dulu, 3 titik ini, yang vertikal, kita pilih, kita klik. Nah, di bagian ini ada apakah berpindah, kemudian copy invite linknya, apakah diedit atau di copy. Nah, untuk mengarsip kita pilih arsip. Ya, ini yang berbahasa Inggris ya menunya ya. Sehingga nanti yang berbahasa Indonesia nanti langsung ada arsip. Oke, kita pilih arsip. Nah, ini ada informasi apakah kelas informatika 7 ini akan diarsip. Nah, jika setuju, rekan-rekan tinggal klik di bagian yang paling kanan bawah ini yang berwarna biru ini, arsip. Kita pilih arsip. Kita klik. Kita tunggu prosesnya. Nah, sekarang di bagian kelas ya, klasis ini, jadi beberapa kelas yang kita aktifkan di sini sudah tidak ada untuk informatika 7. Nah, sekarang kita juga coba arsipkan untuk informatika 9. Oke, kita pilih menu bagian pojok kanan atas pada kelas tersebut. Kemudian kita pilih arsip. Nah, ini sama seperti tadi ya. Informasinya sekarang ada informasi di sini bahwa this class will move to your arsip class. Class file will remain in Google Drive. Jadi semua filenya ini akan terdapat pada Google Drive. Ya, bisa saja nanti diaktifkan kembali. Kemudian kita pilih arsip. Oke, jadi dua kelas tadi, informatika tadi sudah saya arsipkan sehingga tidak muncul pada kelas utama seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita melihat kelas-kelas yang sudah kita arsipkan? Kita langsung akses di pojok kiri atas di bagian main menu. Nah, di bagian bawah ada arsip kelas, ya. Kita pilih arsip kelas. Nah, di sini adalah kelas-kelas yang sudah kita arsip tadi, ada dua kelas yaitu informatika 7 dan informatika 9 seperti itu. Nah, sekarang apakah ini bisa diadukan lagi? Kita coba di menu bagian per kelas ya, di bagian pojok kanan atas. Nah, ini kita bisa restore lagi, kembalikan lagi ke kelas utama. Kita coba. Nah, misalnya rekan-rekan, oh ternyata ini masih saya gunakan, tapi tidak sengaja kelas itu rekan-rekan arsipkan. Nah, sekarang kita restore lagi, kembalikan. Kita klik di bagian kanan atas di sini di menu yang 3 titik secara vertikal ini. Kemudian kita restore.
Oke. Nah, di sini sudah ada informasi you and your student will be able to interact with this class again. Jadi bisa lagi berinteraksi dengan kelas tersebut, dan tentunya ini akan terlihat pada classes ya, dan pada classroom menu. Oke, kita restore. Nah, jika sudah, sekarang di bagian arsip kelas tersebut sudah tidak ada. Kita lihat di bagian menu di sini di classes. Oke, di Informatika 7 kembali lagi muncul di bagian menu classes seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembalikan dulu, kita arsip lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah bagaimana caranya mengarsip kelas dan mengembalikan lagi ya kelas pada Google Classroom seperti itu. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana caranya menghapus kelas tersebut secara permanen. Oke, ini yang kedua adalah lanjutan dari langkah yang pertama. Artinya kita tidak bisa langsung menghapus pada bagian classes seperti ini, tetapi harus diarsipkan terlebih dahulu, kemudian kita bisa menghapus. Ya, jadi kalau bagian di menu classes ini, rekan-rekan tidak akan bisa menghapus secara langsung. Jadi kelas tersebut harus diarsipkan terlebih dahulu, seperti langkah yang pertama kita lakukan tadi. Oke, kita kembali ke menu arsip kelas. Nah, ini dua kelas ini saya akan hapus rekan-rekan ya. Jadi sekali lagi, kelas ini harus diarsipkan dulu. Setelah diarsipkan baru bisa dihapus. Ya, nah Informatika 7 ini saya harus hapus. Oke, kita hapus. Kita klik menu di bagian pojok kanan atas yang 3 titik secara vertikal ini ya. Kita pilih, kemudian kita delete. Nah, di sini sudah ada informasi delete Informatika 7. Jadi di sini aksesnya akan lama untuk diakses, jadi tidak bisa diakses lagi ya. Dan ini juga tidak bisa dikembalikan lagi. Kemudian datanya juga, nah ini masih di Google Drive ya, nanti bisa dicek ya. Nah, sekarang kita tinggal delete saja. Oke, kita tunggu prosesnya. Jadi sekali lagi, kelas tersebut harus diarsip, kemudian harus di-delete dari arsip ini ya. Nah, ini juga Informatika 9 kita coba untuk dihapus. Nah, ini kita pilih di sini, kemudian ada delete. Nah, kita pilih delete. Nah, selanjutnya kita delete. Oke. Nah, kita tunggu prosesnya sekali lagi. Nah, beberapa langkah sudah kita lakukan untuk menghapus, dan ternyata ketika kita cek arsip kelas ini sudah tidak ada lagi dua kelas Informatika tersebut, Informatika 7 dan Informatika 9. Nah, itulah bagaimana caranya untuk mengarsip ya, atau arsip kelas dan menghapus kelas di Google Classroom. Ya, selamat mencoba untuk rekan-rekan, dan jika ada pertanyaan bisa tambahkan di bagian komentar. Dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya rekan-rekan bisa membantu untuk membangun channel ini, dan tentunya jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Sekian dari saya, selamat mencoba, dan semoga apa yang saya berikan di sini bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk tonton video yang lainnya supaya rekan-rekan terus mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.